Alhamdulillah, pujian dan syukur kita sampaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepadanya kita kembalikan segala pujian, sebab pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang menjadi miliknya tidak boleh dimiliki oleh selainnya. Maka ketika kita mendapatkan pujian, sudah sepatutnya kita segera mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anjurannya adalah segera mengucapkan Alhamdulillah. Bukan hanya tentang bersyukur, tetapi sejatinya kita mengembalikan pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pujian memang hanya milik Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu 'amin wa nahnu ila Allah aqrab kullu 'amin wa nahnu bi kulli khairin wa fi kulli khair. Semoga Allah terima amal saleh kita selama bulan Ramadan, dan sepanjang tahun kita lebih dekat dengan Allah, semakin dekat dan selalu berada bersama kebaikan dan berada di dalam kebaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini rasanya semakin masjid dibuka pintunya, semakin banyak yang keluar masjid duduknya. Jadi saya semakin luas spektrum kanan kiri saya. Mudah-mudahan ya semakin khusyuk. Bukan tidurnya Baji, bukan. Taklimnya insyaAllah semakin khusyuk. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah seorang ulama lahir tahun 118 Hijriah, wafat tahun 181 Hijriah. Berarti ulama abad kedua. Masuknya secara zaman adalah zaman tabi'in. Tetapi karena beliau tidak pernah bertemu langsung dengan sahabat Nabi SAW, maka beliau masuknya kategori tabi'ut tabi'in. Kalau sekarang tahun 1447, berarti kira-kira 1300 tahun yang lalu. Gitu ya. Lahir di sebuah desa Al-Marwa, bukan Marwah. Al-Marwa di daerah Khurasan. Sekarang ini masuknya negara, bagian daripada negara Afghanistan. Seorang ahli hadis, ahli fiqih, ahli tasawuf, ahli ilmu, saudagar kaya, dan gemar berjihad. Beliau digelari dengan As-Saffar, orang yang suka safar, suka bepergian, nggak betah di rumah, nggak betah berdiam diri lama-lama. Dan safarnya itu hanya berkisar antara 3 hal saja. Safar pertama adalah terkait dengan menuntut ilmu. Safar kedua terkait dengan berdagang. Safar ketiga terkait dengan berjihad. Saking seringnya safar menuntut ilmu, beliau sampai punya guru lebih dari 4.000 guru. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, itu guru beliau. Juga termasuk Imam Malik adalah salah satu guru beliau. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pun salah satu guru beliau. Bayangkan beliau lahir di Afghanistan, punya guru Imam Abu Hanifah, itu markas ilmunya di mana? Basrah, Irak. Afgan Irak berapa coba? Zaman dulu.
Jangan bayangkan sekarang ada pesawat ya dari Afgan ke Irak belajar. Imam Malik di mana markas ilmunya? Di Madinah, di Mekah, ya, di Haramain, di dua tanah haram, Mekah, Madinah. Ini markas ilmunya. Afgan ke Mekah, Madinah. Orang yang sangat gemar menuntut ilmu, jumlah gurunya banyak. Orang yang gemar berdagang sampai menjadi saudagar kaya. Seorang alim menjadi orang kaya itu bagus. Orang saleh menjadi orang kaya itu bagus. Karena apa? Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta terbaik adalah yang dimiliki oleh orang yang baik. Ya. Saking kayanya, beliau sempat punya harta untuk berangkat haji. Yang tidak jadi beliau gunakan untuk berangkat haji sebab di satu hari ada seorang nenek tua yang miskin, kemudian membutuhkan harta dan dia berikan semuanya. Akhirnya beliau nggak jadi berangkat haji. Kalau sekarang berangkat haji itu berapa butuh uang? Mungkin ONH berapa ONH? 3,5 ada ya, 350 juta. Setelah dikumpulkan, dikasih kepada seorang perempuan yang miskin tadi. Ringan namanya. Dan safarnya juga terkait dengan jihad. Gemar sekali berjihad. Dan setiap kali jihadnya, itu wajahnya selalu ditutup dengan sorban. Terjadilah satu ketika peperangan antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi. Dan kebiasaan perang zaman dulu itu dimulai dengan perang tanding. 3 lawan 3 gitu. Seperti di perang Badar. Dengan 2 mekanisme biasanya. Benar-benar 3 melawan 3 secara bersamaan. Atau masing-masing pasukan menyediakan 3 kesatria terbaiknya. 1 lawan 1, yang bertahan dia melanjutkan ke lawan berikutnya. Dan siapa 3 orang yang mati lebih dulu semua, dia yang kalah. Dan model kedua ini yang diterapkan saat perang itu. Keluarlah 3 pasukan terbaik, 3 kesatria terbaiknya Romawi. Dan keluarlah 3 kesatria terbaik kaum muslimin. Salah satunya adalah beliau. Yang wajahnya ditutup dengan kain sorban tadi. Duel pertama terjadi, kesatria Romawi mati, kalah. Maju kesatria yang kedua, masih melawan orang yang sama, yaitu beliau. Wajahnya tertutup dengan sorban. Terjadi duel juga, mati juga si Romawi tadi. Lanjut dengan kesatria yang ketiga, masih melawan yang sama. Terjadi lagi duelnya, dan ujungnya mati lagi yang Romawi tadi. Jadi luar biasa. 3 orang mati di tangan 1 orang saja. Kemudian pasukan kaum muslimin mengerumuni beliau, meminta beliau untuk menyingkap sorbannya, membuka tabirnya. Namun dengan genggaman tangan yang begitu erat menggenggam sorban tersebut, beliau tidak mengizinkan siapapun membuka tabirnya. Ada 2 literaturnya menjelaskan riwayatnya. Yang pertama adalah datang seseorang bernama Abu Umar. Yang kedua, ketika beliau mendatangi kemahnya untuk istirahat, maka beliau dikuntitin sama seorang bernama Abdah bin Sulaiman. Ya. Beliau membuka tabirnya, Abdah tahu, oh ternyata beliau. Tapi yang kisahnya Abu Umar adalah apa? Beliau mendatangi dan ditariklah sorbannya sampai terbuka wajahnya. Dan sama-sama responnya marah, jemaah sekalian. Kenapa beliau marah? Beliau katakan kepada Abu Umar, wahai Abu Umar, engkau adalah orang yang telah merusak suasana hatiku. Dalam riwayat yang kedua, beliau katakan kepada Abdah bin Sulaiman, wahai Abdah bin Sulaiman,
engkau adalah orang yang akan menambah rasa maluku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku semakin malu sama Allah sebab amalku ketahuan. Engkau telah merusak suasana hatiku, wahai Abu Umar, sebab keikhlasanku terganggu. Jamaah sekalian, kemenangan sejati dalam sebuah peperangan, dalam mindsetnya beliau adalah bukan tentang seberapa banyak orang yang dibunuh, bukan seberapa berhasil menaklukkan lawan, tapi seberapa bertahan menjaga keikhlasan. Musuh terbesar itu bukan siapa yang ada di luar, tapi bagaimana menaklukkan semua musuh-musuh yang bisa merobek dan merobohkan benteng-benteng pertahanan keikhlasan kita dalam hati. Beliau namanya adalah Abdullah bin Al-Mubarak, lebih dikenal dengan Abdullah Ibnul Mubarak. Seorang ulama besar, seorang ahli ilmu yang kalau saya tidak sebutkan namanya, mungkin sebagian kita akan menduga ini orang ahli perang, ahli strategi, badan besar, badan kekar, badan kokoh, dan seterusnya. Tidak. Tapi hadirnya beliau dalam peperangan itu adalah membawa keikhlasan yang paling utama. Nah, jamaah sekalian, Ramadan yang telah berlalu dengan amalan puasanya, ada satu hal yang paling fundamental di balik amalan puasa itu adalah tentang validasi keikhlasan. Orang yang tidak ikhlas adalah orang yang mengejar dua hal, mengejar eksistensi di hadapan makhluk dan memvalidasinya di hadapan makhluk. Sementara orang yang mengejar keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia hanya butuh eksistensi di hadapan Allah dan memvalidasikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang mencari eksistensi di hadapan manusia. Banyak orang memvalidasi dirinya di hadapan manusia. Guys, keren kan guys? Memvalidasi diri. Guys, hebat kan guys? Mencari eksistensi. Dalam ranah-ranah ruang-ruang sosial media, baik platform-platform digitalnya, aplikasi-aplikasi sosmednya, baik Instagram, TikTok, YouTube, dan seterusnya, betapa sering kita mendengar ucapan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Kalau kita simpulkan kalimat itu jemaah sekalian, paling tidak dua hal yang paling utama, eksistensi dan validasi. Bagi Abdullah bin Mubarak, dirinya tidak penting, tidak eksis di hadapan manusia. Cukuplah kain sorbannya yang menutup wajahnya. Seandainya beliau saat perang tanding meninggal dunia, terbunuh dan syahid, maka beliau telah menunjukkan eksistensi keikhlasannya di hadapan Allah. Nggak perlu orang tahu tentang siapa dirinya. Seandainya dia syahid, dia berhasil menjaga keikhlasannya. Justru beliau marah ketika beliau tidak jadi syahid dan ada orang yang membuka sorbannya. Diketahuilah identitasnya, engkau telah merusak suasana hatiku. Ramadan dengan amalan puasa mengajarkan satu nilai paling fundamental, yaitu amalan senyap atau amalan rahasia. Kalau kita puasa, sahur bersama itu tidak menjadi penjamin bahwa kita akan sama-sama puasa, Pak. Betul nggak? Berbuka puasa bersama itu tidak menjadi penjamin bahwa orang yang datang bersama kita sama-sama puasa. Masjid menyediakan takjil, hidangan takjil berbuka. Ojek lalu lalang hadir, mampir,
Pejalan kaki juga mampir ke masjid, ikut buka puasa, ikut menyantap hidangan. Siapa yang menjamin mereka puasa? Ramadan kemarin, putri saya kelas 1 SD. Alhamdulillah puasanya 28 hari, 2 kali saja dia batal itu. Itu pun karena sakit. Ya. Tapi dia pernah cerita, ketika lagi ikut pesantren kilat, subuhnya sahur bersama, terus ikut pesantren kilat di komplek, di musola, pulang-pulang maghrib dia cerita, "Bah, tadi teman kakak di musola ada yang mokel," katanya begitu. Saya tanya, "Mokel apa, Kak?" Dia jelasin ya, dengan belibet begitu, seperti mau menjelaskan sesuatu tapi bingung juga cara menjelaskannya. Akhirnya, "Oh ya, iya Kak, iya." Nah, saya dengan mengiya-iyakan, beliau sudah menjelaskan, anak saya sudah menjelaskan, saya buka Google. Arti mokel adalah, gitu kan, keywordnya. Ah, ternyata kejawab juga apa itu arti mokel. Ya, makan buka puasa diam-diam gitu ya, siang hari. Mokel, ya. Bahasa Jawa, Pak ya? Hah? Jawa Timur ya? Hah? Jawa Tengah, Jawa Timur? Jawa Timur ya? Ah, itu dia. Ada motel, ada mokel katanya. Nah. Subhanallah. Ketika dia menceritakan temannya, siapa yang jamin anak saya juga tidak begitu? Karena dia pesantren kita musola, saya nggak tahu. Ibu sahur bersama dengan suami, berangkat kerja. Siapa yang jamin suami tidak khilaf di kantornya ketika melihat temannya mampir di warteg misalnya? Ada yang tahu. Kalau kita sholat, amalan kita kelihatan orang. Kalau kita zakat, beras kita kelihatan orang. Minimal sama panitia penerima zakat masjid. Ketahuan. Kalau kita naik haji, nggak bisa kita naik haji sendirian, Pak. Ente belum wukuf. Ini wukufnya besok aja, nunggu sepi dulu katanya. Sekarang masih ramai. Nggak bisa. Wukuf ada batas waktunya. Sebelum matahari terbenam, harus segera meninggalkan Arafah. Tawaf sendirian nggak akan terjadi. Hatta di zaman Covid yang lalu nggak ada orang tawaf sendirian. Tetap aja ada beberapa. Tapi puasa menjadi cerminan amalan senyap, amalan rahasia. Dan ketika kita sudah masuk kepada bulan Syawal, kalaulah kita seolah bisa bertanya kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, amal apa yang perlu saya lanjutkan di bulan Syawal?" Maka kita ingat hadis Nabi SAW tentang amalan puasa Syawal yang perlu dilanjutkan. Siapa yang telah selesai puasa Ramadan, man shoma Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, dan kemudian dia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal, dia lanjutkan puasanya, berarti dia lanjutkan amalan senyapnya. Kenapa Nabi tidak mengatakan lanjutkan tadarusnya? Walaupun itu penting, bukan berarti tadarus kita berhenti. Lanjutkan qiyamul lailnya, tarawihnya, walaupun itu penting, jangan sampai qiyamul lail kita berhenti. Lanjutkan tilawahnya, sedekahnya, dan seterusnya, penting. Tapi karena esensi puasa adalah tentang amalan senyap, maka itulah yang perlu kita lanjutkan terus-menerus. Sebab apa? Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi, disampaikan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu warḍah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi." Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa. Dan Ramadan ujungnya la'allakum tattaqun. Orang bertakwa yang seperti apa ya Rasulullah? Nabi katakan 2 hal. Pertama al-ghani, yang kedua al-khafi.
Innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyal khafi. Dua hal yang Nabi sebutkan sebagai sifatnya orang bertakwa itu. Pertama, ghani. Ghani itu artinya apa, Pak? Kaya secara bahasa. Tapi mari kita jelaskan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata baginda Rasul, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu bukan tentang banyaknya harta, tapi tentang kekayaan jiwa. Dan hadis itu disyarah, dijelaskan anna sara'al haqiqiyyah innama yakunu biqana'atil qalbi wa ridhan nafsi la bikafratil mumtalakatil madiyah ma'al hirsi wat tama'. Kekayaan yang sesungguhnya adalah hanya berlaku pada hati yang selalu qanaah dan hanya berlaku pada jiwa yang selalu ridha. Dan kekayaan bukan tentang kepemilikan materi yang banyak. La bikasratil mumtalakatil madiyah, bukan tentang kepemilikan materi yang banyak. Ma'al hirsi wal tama', apalagi kalau dibersamai dengan keserakahan dan kerakusan. Itu bukan kaya, kata Rasulullah SAW. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang ghani. Ketika bulan Syawal sampai nanti Sya'ban menjelang Ramadan tahun depan, hatinya yang penuh dengan qanaah dan jiwanya yang selalu ridha dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Itulah ketakwaan yang pertama. Dan orang yang berhasil takwanya di bulan Ramadan adalah orang bertakwa yang Nabi sebut sebagai al-khafi. Orang-orang yang selalu menyembunyikan amal soleh. Orang-orang yang selalu punya kesungguhan untuk beramal senyap. Amal rahasia. Makanya dalam salah satu riwayat tentang asbabul wurud, turunnya hadis Nabi SAW terkait dengan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di padang mahsyar itu, salah satu asbabul wurudnya adalah terkait dengan seorang sahabat Nabi yang terbiasa menjelang subuh beliau keluar rumah membawa makanan yang beliau letakkan di depan pintu seorang rumah atau pintu rumah seorang miskin. Dan setiap pagi orang miskin ini bisa mendapati makanan sudah tersaji di depan pintu rumahnya. Maka keluarlah hadis Nabi SAW, golongan yang ke-6 yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Adalah orang-orang yang bersedekah dan dia sembunyikan, dia rahasiakan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Dan yang luar biasanya jamaah sekalian, kalau nanti di padang mahsyar kita hanya ada 2 naungan, satu naungan matahari yang sangat didekatkan, wa tadnu 'alaihi syams, matahari itu sangat dekat posisinya di atas setiap makhluk yang ada di padang mahsyar, yang akan membuat berkeringat, kepanasan, kemudian juga kehausan. Sebagian mendatangi telaga Kausar baginda Rasul dikasih minum, sebagian mendatangi telaga Kausar Nabi tidak dikasih minum, diusir kembali. Haus. Keringatnya ada yang setinggi mata kaki, bahkan sampai ada yang menenggelamkan jasadnya, badannya. Lau kana ahadun minkum yamuddu yadahu ila as-sama'i lanalaha, seandainya seorang di antara kalian mengangkat tangannya ke langit, maka tangan itu bisa menyentuh matahari, saking dekatnya. Panas, haus, keringat. Tapi ada naungan satu lagi, adalah naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala.
di mana Rasul nanti juga akan bersujud, fa'aq'udu fa'akhiru sujadan atau fa'akhiru sajidan, fa'aqa'u sajidan. Saya datang ke bawah arsy-Nya Allah, kemudian saya tertunduk sujud di situ. Dan naungan inilah yang berada di bawahnya 7 golongan tadi. Dan jamaah sekalian, dari 7 golongan itu, golongan kelima, golongan keenam, golongan ketujuh, 3 golongan terakhir ini adalah golongan yang di dunianya mereka adalah para pelaku amalan senyap, para pelaku amalan rahasia. Satu, kata Nabi SAW, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin mujamalin faqala inni akhafullah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang ketujuh adalah rajulun zakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Ini 3 golongan terakhir. Orang yang dalam kesendiriannya dia diajakin berzina dengan seorang perempuan yang punya kedudukan dan kecantikan, dia masih bisa mengatakan saya takut sama Allah. Jadi takwa dan takut yang bukan diumbar di mihrab, mimbar ceramah dan sholat Jumat, bukan. Tapi takwa yang dibuktikan dalam kesendirian. Kata para salaf, jarak neraka dengan kita itu hanya berjarak antara hati dengan tangan, antara hati dengan mulut, antara hati dengan kemaluan. Jarak neraka, Pak. Hati dengan tangan dekat tidak? Hati dengan mulut dekat. Hati dengan kemaluan dekat. Sebab banyak manusia masuk neraka gara-gara tangan, gara-gara lisan, dan gara-gara kemaluan. Dengan tangan dia bisa membuat proposal palsu, laporan palsu, kwitansi palsu, dia bisa chatting, ngadu domba, fitnah, ngomongin orang, ghibah. Bisa menceritakan aib orang, bisa bohong, bisa khianat dengan tangan. Dengan lisan dia bisa melakukan dosa-dosa lisan yang disebut dengan afatul lisan. Banyak dosa lisan. Istisghar, sukhriyah, menghina, meledek, merendahkan, mengecilkan orang. Dengan sama dengan tangan tadi. Mengadu domba, fitnah, bohong, bersaksi palsu, semua dosa lisan. Ngomong sama orang tua, semua dosa lisan. Bahkan berteriak-teriak, menjerit ketika ada keluarga kerabat yang meninggal dunia, termasuk dosa lisan. Disebut dengan an-niyahatu 'alal mayyit, meronta-ronta terhadap kepergian seorang mayit. Itu dosa lisan. Dosa kemaluan banyak, termasuk tanda-tanda akhir zaman adalah fashwuz zina. Itu merebaknya, menyebarnya, merajalelanya perzinahan. Dulu kemaksiatan itu serba konvensional, sekarang serba digital, Pak. Judi dulu konvensional, sabung ayam, main kartu, gaple, main domino, dan seterusnya. Di pos kamling lah, di pangkalan lah. Sekarang judinya online. Riba dulu masih cuman rentenir, intah darat, kemudian juga bangke, bank keliling. Ya. Sekarang ribanya online, pinjol namanya. Zinanya dulu remang-remang, gang-gang. Di Surabaya ada terkenal namanya gang apa? Lu tahu itu? Mau tahu beritanya? Sama saya juga tahu beritanya aja. Belum pernah survei juga saya. Nauzubillah ya. Ada gang Doli, terkenal tuh. Ya. Pagi zamannya Bu Risma ya. Di relokasi atau apa gitu. Tapi sekarang semua serba online, zina online, prostitusi online. Nauzubillah min dzalik. Kemudian syirik, dulu konvensional, datang ke mbah, ke simbah, ya kan?
bawa keris, bawa ayam mati, bawa apa, telur busuk, segala macam. Konvensional. Sekarang syiriknya online. Ketik rek spasi primbon, kirim 97288. Ya, Mbah minta tanggal keramat Mbah, ketik. Weton apa? Wetonnya. Nah, tanggal-tanggal khusus misalnya. Nah sekarang semua serba online. Berbuat dosanya online. Masalahnya nerakanya nggak pernah online, Pak. Nerakanya offline. Nggak ada orang masuk neraka online pakai Zoom tuh, nggak ada masuk neraka pakai Zoom. Kemaksiatan pakai Zoom bisa, bikin dosa pakai Zoom bisa, berdosa dengan video call bisa, berdosa dengan aplikasi sosmed bisa. Masalahnya neraka bukan aplikasi sosmed, neraka bukan kemudian video callan, neraka bukan kemudian zooman, bukan. Neraka bukan tayangan YouTube. Maka mereka yang dalam kesendiriannya tetap mempertahankan ketakwaannya adalah golongan yang mendapatkan naungan sebab tetap mempertahankan amalan senyap. Nggak ada orang lihat, tetap takut sama Allah. Satu. Yang kedua tadi adalah yang berinfak, bersedekah, dia sembunyikan sampai-sampai tangan kiri nggak tahu yang disedekahkan tangan kanan. Di satu masjid di Depok, ada bendahara DKM-nya cerita, Ustaz, saya dari 2016, cerita ini disampaikan beliau di 2018 kurang lebih. Jadi sekitar 2 tahun. Saya sejak 2016 diangkat jadi bendahara DKM, sampai sekarang Ustaz, belum pernah bayaran listrik. Jadi token listrik itu hijau terus Pak lampunya. Nggak pernah merah yang kedap-kedip, nit, nggak pernah. Loh kok bisa Pak Haji? Itulah Ustaz, kita juga nggak tahu siapa ngisiin. Lah emang nggak ada CCTV? Ada, cuma CCTV kagak nyorot ke meterannya. Lah emang kagak ada yang ngeliat orang? Masjidnya kayak begini, masuk jalan utama, masuk dikit. Jadi orang lalu lalang untuk numpang sholat, tidak seperti Persis Sabilul Huda yang benar-benar pinggir jalan, tapi nggak jauh dari pinggir jalan utama, cuman masuk dikit. Dan kalau Jumatan ramai sekali. Saya tanya, emang masjid buka tutup jam berapa? Ini buka jam 4 saat subuh. Marbotnya beres-beres, ngelapin lantai tempat wudhu, nyalain AC, vakumin karpet, jam 4. Terus tutup jam berapa? Jam 8 malam. Habis isya, beliau rapi-rapi, matiin semua listrik dan seterusnya. Terus nggak ada yang tahu mana. Kesimpulannya, kemungkinan paling potensialnya adalah antara jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Orang itu sengaja ngisiin token listrik. Ini orang niat banget dalam hati. Dan cerdas dalam beramal. Saya katakan Pak Haji, siapapun orangnya, orang itu cerdas dalam beramal. Kenapa cerdas? Dia tahu cara memanen pahala yang luar biasa. Token listrik dinyalain, diisiin. Listrik hidup, lampu nyala, speaker nyala, azan berkumandang, orang dipanggil azan, datang ke masjid, satu langkahnya kata Nabi mengangkat derajat, satu langkahnya menghapuskan dosa. Berapa orang datang ke masjid? Jumatan penuh, sekian belas soft, masjid besar. Belum yang sholatnya sampai di luar-luar. Lampu nyala, baca Quran, satu hurufnya 10 kebahagiaan. Berapa banyak yang baca Quran? AC hidup, taklim jadi hidup. Orang semangat ngaji, masjidnya nyaman. Iktikaf, luar biasa. Dan yang lebih luar biasanya, dia melakukan itu entah jam berapa ketika orang sudah pada pulang. Marbot pulang, marbot belum datang. Kita nggak tahu jam berapa beliau. Sampai saya ledekin, saya tebak. Pak Haji, jangan-jangan Pak Haji kali. Saya bilang, enggak Ustaz. Ya. Ini contoh orang yang punya amal
Amal senyap, amal rahasia. Kalau seandainya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dimimpikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang suara sendal Bilalnya di surga, Nabi tahu nggak apa yang dilakukan Bilal, Pak? Nggak tahu. Kalau Nabi nggak tahu, kira-kira sahabat bakal tahu nggak? Nggak akan tahu. Sahabat nggak tahu, tabiin pasti nggak tahu, tabiut tabiin pasti nggak tahu, generasi berikut nggak tahu, sampai kita pun hari ini pasti nggak ada yang tahu apa yang pernah dan selalu dilakukan oleh Bilal bin Rabah, yaitu menjaga wudhu dan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Beliau hidup di zaman di mana Nabi Muhammad SAW juga hidup di zaman itu. Bahkan beliau bisa menyembunyikan amal solehnya dari nabinya sendiri. Beliau nggak mengumbar, nggak menceritakan itu kepada Rasulullah SAW seandainya Allah tidak masih tahu Nabi lewat mimpi. Apa artinya? Bahkan tidak ada satu manusia pun sepanjang zaman yang akan tahu apa yang dilakukan oleh Bilal seandainya Rasul tidak dikasih tahu oleh Allah lewat mimpi. Berarti Bilal punya amal yang amat sangat rahasia. Hanya dirinya dengan Allah saja yang tahu. Dan golongan yang ketujuhnya apa? Adalah zakarallah khalian, ada seseorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, fafadat aina, kemudian meneteslah air matanya. Jelas-jelas khalian, dalam kesendiriannya, dalam senyapnya, dalam keheningannya, air mata menetes, dan air matanya adalah air mata senyap. Bukan air mata zikir akbar, bukan air mata muhasabah, istighosah kubro, bukan. Itu mah air mata yang kanan kiri kita bisa tahu, bisa dengerin sesenggukan kita, bisa kelihatan. Naik motor sendiri, full face, kepala ketutup helm, kacanya kaca hitam. Tiba-tiba kita ingat Allah, netes air mata. Nggak ada yang tahu. Di mobil sendirian, kacanya gelap, kita ingat Allah, zikir, istighfar, ingat dosa, kelalaian, kealfaan, kemaksiatan. Ingat Allah, netes air mata. Dalam sujud panjang sepertiga malam terakhir kita, ruku panjangnya, doa panjang kita netes air mata. Ya. Adalah amalan senyap. Dan dalam rumah tangga misalnya Bapak Ibu sekalian, puncaknya rumah tangga dalam surat Ar-Rum 21 itu kan adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ujungnya rumah tangga adalah rahmat, kasih sayang. Dan rahmat Allah itu akan Allah turunkan kepada rumah tangga ketika dalam rumah tangga itu ada sepasang suami istri yang Nabi singgung dalam hadisnya, rahimallahu mra'an, Allah akan merahmati rumah tangga di mana ada seorang suami di situ, qama minal laili, dia bangun di malam hari. Kita cermati urutannya ini. Fasalla, kemudian dia sholat. Setelah sholat, fa'aqama imra'atah, dia bangunkan istrinya. Fa'in abad, kalau istrinya nggak mau dibangunkan, nadha biwajhihi halma, dipercikan air di wajahnya. Sebaliknya kata Rasul, rahimallahu imra'atan, Allah merahmati rumah tangga jika dalam rumah tangga itu ada seorang istri. Qamat minal laili, dia bangun di malam hari, fa shallat, kemudian dia salat, fa aqamat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba nadhat biwajhihi hilma, kalau suaminya nggak mau, dibersihkanlah air di wajahnya. Hadis itu hanya berhenti di situ. Tidak ada kalimat dia bangunkan suaminya untuk tahajud bersama, tidak. Dia bangunkan istrinya untuk mengingatkannya tahajud, tidak. Tidak ada bahasan bangun malamnya, kecuali adalah suaminya yang lebih dahulu bangun atau istri yang lebih dahulu bangun, dia sholat dulu. Setelah selesai sholat baru bangunkan pasangan. Apa maknanya jamaah sekalian?
rahmat Allah turunkan pada rumah tangga. Jika ada seorang suami ataupun istri yang seandainya setelah dia tunaikan tahajudnya, dia bangunkan istrinya, dia mengajak pasangannya untuk sama-sama sholat tahajud bersama. Seandainya hadis itu berlanjut, suaminya mengajak istrinya sholat tahajud bersama, tapi sesungguhnya ada sholat tahajud yang lebih dahulu telah dilakukan oleh sang suami, yang bahkan istrinya pun nggak tahu. Biarlah istri saya tahu ATM saya pinnya berapa, tahu ukuran sepatu saya, tahu ukuran baju saya, tahu mungkin ngoroknya saya sedang tidur, tahu mungkin makanan kesukaan saya, tahu mungkin keburukan saya, tapi sholat tahajud saya dia nggak perlu tahu. Yang ada di benak dia adalah saya adalah orang yang nggak pernah tahajud, misalnya. Karena saya cuma membangunkan dia, kemudian saya tidur lagi, misalnya. Kenapa itu terjadi? Karena saya telah lebih dahulu bangun, saya sholat, selesai sholat saya baru bangunkan istri saya. Berarti ada sholat tahajud yang bahkan istri saya pun nggak tahu. Teman tidur kita, seumur hidup kita, satu kasur, satu kamar, satu ranjang, satu ruangan, yang semua tentang kita dia bisa tahu, tapi tahajud saya dia nggak perlu tahu. Kan gitu kira-kira, Pak. Tentang apa? Amalan senyap, amalan rahasia. Dan kita hidup di era yang segala sesuatunya serba publikasi, dokumentasi, sosialisasi di ruang-ruang sosial media, platform digital, dan lain sebagainya. Kalau kita evaluasi, bikin satu pertanyaan besar saja. Apa kira-kira amal saya yang pernah saya lakukan dan masih selalu saya lakukan sampai hari ini, yang hanya antara saya dengan Allah saja yang tahu. Seandainya kita memposisikan diri seperti Bilal bin Rabah, guru saya nggak perlu tahu, pasangan saya nggak perlu tahu, anak saya nggak perlu tahu, orang-orang nggak perlu tahu. Mungkin kita semua istighfar Pak pagi ini. Bisa jadi belum ada amal kita yang hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Terlalu banyak amal yang diumbar dan diketahui oleh orang lain. Padahal spirit puasa adalah itu. Ketakwaan itu membentuk orang yang ghaniyal khafi. Hatinya penuh dengan qanaah, jiwanya selalu ridha dan berorientasi dengan amalan senyap, karena bagi dia validasi Allah lebih penting, eksistensi di hadapan Allah jauh lebih utama. Kita menyadari kita adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk menghamba dan mengabdi kepadanya. Terlahirnya kita sebagai manusia atas kehendak Allah, atas keinginan iradatnya Allah. Allah menghendaki kita lahir ke dunia sebagai makhluk ciptaannya untuk menghamba hanya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan dalam konteks perintah menghamba kepadanya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lahir diciptakan hanya untuk menghamba kepadaku. Dan aku tidak memerintahkan mereka untuk menghamba kepadaku kecuali dengan ikhlas saja. Prioritaskan validasinya Allah dan jadikan tujuannya adalah eksis di hadapan Allah. Bukan eksis di hadapan makhluk yang berbuntut ujungnya adalah kemunafikan dan pencitraan. Na'udzubillah min dzalik. Semakin kita menyadari jamaah sekalian betapa cepatnya orang-orang akan melupakan kita setelah kematian kita, semakin kita menyadari itu, maka semakin kita tidak membutuhkan validasi makhluk, pujian makhluk, ingatan makhluk, balasan makhluk. Karena yang akan selalu mengingat kita, membalas kita, memuji kita dengan amal kita yang kita lakukan dengan ikhlas, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membanggakan kita atas amal kita
di hadapan makhluk langitnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Zakarallahu fi man indah. Allah menyebut nama-nama orang di hadapan makhluk langitnya. Hadis tentang orang yang kumpul di majlis di rumah-rumah Allah mengkaji Al-Quran dan mempelajari di antara mereka. Allah membanggakan amal itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana selanjutnya kita bisa memvalidasi apakah kita betul-betul telah menjadi hamba Allah yang bertakwa di bulan Ramadan kemarin? Buka Al-Baqarah 282, Ali Imran 133, 134, 135, Ali Imran ayat 200, dan At-Talaq ayat 2, 3, 4, dan 5. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah 282? Di penghujung ayatnya Allah katakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Tanda tervalidasinya ketakwaan kita di hadapan Allah adalah semakin diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Syawal ini apakah semakin meningkat kecintaan kita terhadap ilmunya Allah? Semakin rajin datang taklim, semakin rindu dengan majelis ilmu, semakin banyak jangkauan majelisnya, semakin luas masjid yang didatanginya untuk dihadiri bermajlis ilmunya. Karena konsekuensi ketakwaan adalah jelas dengan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Semakin bertakwa, semakin Allah kasih ilmu. Satu. Yang kedua, Ali Imran ayat 133, 134, 135. Orang bertakwa dan hanya orang bertakwa yang Allah sudah siapkan untuk mereka syurga yang dijanjikan luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Tapi siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di ayat 135-nya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Satu, memvalidasi ketakwaan kita di bulan Syawal ini setelah kita punya orientasi amalan senyap, hati yang senantiasa qanaah, jiwa yang selalu ridha, dibuktikan dengan apa? Senantiasa konsisten dalam infak fis sarra, baik dalam kondisi lapang atau dharra dalam kondisi sempit. Sekarang masanya masa efisiensi anggaran, betul Pak? Saya satu komplek itu tinggal di klaster yang banyak ASN kementerian. Kalau lagi di musola itu ceritanya tentang efisiensi saja. Perjadin yang sudah dihapus lah. Ya, pengawasan cukup pakai Zoom saja lah sekarang. Nggak bisa turun ke lapangan lagi. Ya. Gimana Ustaz katanya? Orang ngawasin cuma pakai Zoom saja. Biasanya pengawasan ke lapangan. Tapi dalam keluh kesahnya, dia tetap berinfak misalnya. Dalam keterbatasan hartanya, dia tetap berinfak. Apakah ketika harta kita lapang Pak lebih mudah berinfak? Belum tentu. Karena ujian dan cobaan orang yang hartanya lapang adalah apa? Waduh, buka Shopee terus, betul Bu ya? Belanja terus, mubazir tantangannya, pemborosan tantangannya. Apa aja mau dibeli, yang rusak dikit mau diganti, ada model terbaru mau tukar tambah. Kenapa? Merasa harta lapang. Orang bertakwa adalah yang jiwanya ridha dan qanaah. Dia tahu porsi rizkinya, dia tahu bagaimana menyalurkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lapang sempit tetap infak.
Wal kadhiminal ghaidh, yang ketiga adalah orang-orang yang bisa menahan amarah. Yang nggak gampang mencak-mencak, yang nggak gampang kemudian emosi, yang nggak menjadi sumbu pendek, yang nggak gampang naik darah dan seterusnya. Ya. Dia bisa mengendalikan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan pandai memaafkan dalam posisi apapun. Semalam saya baru di WA salah seorang jamaah di Parung, curhat panjang, Bu Haji, ya. Bestinya sudah mulai memfitnah katanya. Saya dibilang difitnah ini itu, pengkhianat dan seterusnya. Saya sebagaimana Ustaz saya bilang, Bu Haji, Ibu klarifikasi saja kenapa Ibu dibilang pengkhianat. Yang kedua, niatkan islah, rekonsiliasi, klarifikasi, bukan yang lain. Bukan kemudian bertarung gengsi. Gengsi nggak ada selesainya. Yang ketiga, minta maaf duluan, walaupun orang itu yang berbuat salah sama Bu Haji. Karena keutamaan tentang maaf bukan memaafkan orang yang meminta maaf kepada kita. Tapi keutamaan maaf yang paling puncak adalah meminta maaf bahkan kepada orang yang menzalimi kita. Jangan-jangan dia berbuat begitu karena kita duluan yang berbuat salah. Jadi memaafkan bagi orang-orang yang orang tua memaafkan anak, kakak memaafkan adik. Posisi yang di atas memaafkan yang di bawah. Yang pada saat itu dia bisa meminta, ente dong yang di bawah saya yang minta maaf saya, ente dong yang sowan ke saya, ente dong yang datang ke saya, ente dong yang minta maaf, ente yang salah. Tapi dia bisa menurunkan egonya. Dan menahan amarah. Atasan nggak gampang marah sama bawahannya. Orang tua nggak gampang marah sama anaknya. Ketika semua posisi memungkinkan untuk marah, dia bisa menahan. Ketakwaannya terbukti. Dan yang kelima, kita validasi dengan apa? Validasi dengan setiap kali berbuat dosa, respon lisan kita beristighfarnya itu cepat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru. Rahasianya ada dalam huruf fa. Fastaghfaru, segera beristighfar. Merespon dengan istighfar begitu cepat. Berarti menyadari kesalahannya begitu cepat. Itu Ali Imran ayat 133, 34, 35. Ali Imran ayat 200, ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu wasbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang bertakwa itu hidupnya bahagia, pasti bahagia kata Allah. Dijamin bahagia, tentram. Kenapa? Karena jiwanya selalu sabar. Apakah Syawal ini kita semakin sabar atau tidak? Itu cara kita memvalidasi apakah kita sudah bertakwa atau belum di bulan Ramadan kemarin. Apakah kita berhasil dengan ketakwaan yang Allah janjikan pada ayat Ramadan atau tidak? Berhasil sama sekali. Dan makna sabar dijelaskan oleh beberapa ulama adalah tentang tiga hal. As-sabru ala ta'atillah, sabar mengerjakan ketaatan kepada Allah. As-sabru ala tarkil ma'asi, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, as-sabru alal masaib, sabar menghadapi musibah. Taat itu perlu kesabaran. Kalau kita boleh mengatakan sabar itu tentang endurance, ketahanan. Orang bisa baca Quran, duduk sekali duduk, satu juz itu butuh endurance, ketahanan, kesabaran. Apalagi baca Qurannya pakai handphone, tidak membuka aplikasi yang lain saja, itu butuh kesabaran, butuh ketahanan diri. Sabar tidak melakukan kemaksiatan saat pintunya terbuka lebar di depan mata. Tahan, saya nggak boleh, saya nggak boleh, saya nggak boleh. Sabar menahan diri dari mengutuk-ngutuk, melaknat-laknat diri ketika kena musibah, berandai-andai. Kalau saja seandainya, coba tadi, ya Allah kenapa sih, dan seterusnya. Karena kalimat lau seandainya itu
adalah pintunya syaitan. Itu 5 Ali Imran ayat 200. Yang terakhir adalah jamaah sekalian, setelah kita punya orientasi amal yang rahasia, kita punya orientasi untuk mengqanaahkan hati dan meridhakan jiwa kita, menjadikan hati yang penuh dengan qanaah, jiwa yang penuh keridhaan, maka mari kita validasi ketakwaan kita dengan 3 ayat dalam surat At-Talaq. 4 ayat totalnya, ayat 2, 3, 4, 5. Ayat kedua, Allah menjanjikan orang bertakwa itu selalu diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dikasih jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Enggak pernah buntu pikirannya. Sebab kalau orang sudah mengatakan, saya udah buntu Ustaz, berarti udah ketakwaannya tanda tanya itu. Saya udah bingung Ustaz, itu ketakwaannya tanda tanya. Saya udah mentok, itu ketakwaannya tanda tanya. Karena yang namanya makhraj selalu punya jalan keluar. Ya seperti air, Pak. Air itu punya hukumnya apa? Dia akan mengalir mencari jalan keluar. Seperti udara, kan? Udara itu akan menekan ke segala arah. Kemanapun kemudian ada tekanan, dia akan menekan ke segala arah. Semakin kita dapat tekanan hidup, dan petik ujian, harusnya kita menekan itu sehingga mendapatkan pintu keluarnya. Dan yang punya tekanan itulah ketakwaan sendiri, yang membuka pintu itu semua. Maka tidak ada kalimat mentok, bingung, apalagi gelap, ya, apa? Gelap, galau, ada. Makhrajnya semua ada, pintu keluarnya banyak. Yang kedua, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketakwaan kita tervalidasi baik di bulan Ramadan kemarin adalah ketika bulan Syawal dan sampai Sya'ban nanti seterusnya, semakin kita merasakan banyak rezeki Allah yang Allah buka dari arah yang nggak pernah kita duga sama sekali. Temen yang 25 tahun yang lalu pernah ketemu, tiba-tiba ngubungi gitu ya, Bang, saya ada hadiah nih Bang, proyek Bang. Nggak pernahnya nyapa, boro-boro taqabbalallahu minna wa minkum, tiba-tiba dia nyapa duluan. Itu mungkin nggak Pak? Sangat mungkin. Guru saya pernah mengalami. Ketemu sama orang 25 tahun yang lalu, datang bawa amplop 25 juta. Pagi harinya, beliau baru membantu tetangganya 5 juta. Datang orang ke tetangga rumah beliau, minta tolong dibantu. Kiai, keluarga saya di rumah sakit, mau nebus obat, nggak ada duit. Boleh nggak pinjam? Berapa? 5 juta, Kiai. Panggil istrinya. Ada uang di rumah. Subhanallah. Pas uang cashnya di rumah, bener-bener pas 5 juta, Pak. Tolong ambil ini. Berarti bukan rezeki kita. Ini rezeki yang dari kemarin kok nggak kepake-pake. Memang Allah memberikannya untuk dia. Kasih. Tapi kayak gimana sih gantinya ya? Udah nggak usah pikirin. Kalau sanggup bayar, nyicil berapapun silakan. Kalau nggak sanggup nggak apa-apa, nggak usah pikirin. Dan pulang beliau. Sore hari di hari yang sama, jangan saya lihat. Datang orang bawa uang 25 juta dan orang ini 20 tahun sebelumnya pernah ketemu dan beliau pernah bantu sampai beliau lupa. Ente siapa? Antum nggak kenalannya Kiai? Nama siapa ya? Dulu Kiai pernah bantu saya. Dan sekarang saya mau ngucapin terima kasih hasil nazar saya dulu. Dan bawa uang cash 25 juta. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang bertakwa. Apa jaminannya? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Enggak nyangka, enggak pernah ngundang, tahu dari mana rumahnya enggak ada yang tahu. Daerah Lembang sana, tiba-tiba dapat begitu. Subhanallah. Ayat keempat. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
Memvalidasi ketakwaan adalah apakah semua urusan kita menjadi mudah atau tidak. Karena janji Allah, ketakwaan itu penjamin urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ngurusin anak mudah, jadi ibu rumah tangga mudah, punya kerjaan mudah, karir mudah, dagang mudah, semua mudah. Dan yang terakhir, waman yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Semakin berkurang dosanya, apa maknanya? Semakin jauh dari kemaksiatan. Semakin punya rem. Wa yu'zim lahu ajra, semakin berlipatnya pahala. Apa artinya? Semakin ngegas kalau berbuat ketaatan. Apakah kita betul-betul telah mendapatkan ketakwaan di bulan Ramadan kemarin? Adalah sejauh mana kita bisa memastikan setiap kali mau berbuat dosa, remnya kenceng, pakem. Setiap kali ada peluang kebaikan, gasnya pol. Kalau kata orang Jawa, pol, ya. Bukan pol saja, tapi pol, ya. Masya Allah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengawal, ya, untuk mengawali Syawal kita, spirit kita untuk sampai Sya'ban yang akan datang, bahkan ketemu Ramadan tahun depan. Mohon maaf lahir batin, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.